Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang suhu. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan suhu? Ya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Baik anak-anak, coba perhatikan video berikut. Pernahkah anak-anakku membantu ibu saat memasak air? Tahukah anak-anakku bagaimana suhu air mula-mula sebelum dipanaskan? Ya, betul. Suhu air mula-mula pastinya lebih dingin. Lalu apa yang membuat air tersebut mendidih padahal sumber panasnya dari kompor? Nah, untuk itu kita akan mempelajari materi pada video ini. Jadi pada video ini kita akan mempelajari tentang kalor dan akibat yang ditimbulkannya. Sebelum lanjut, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang diharapkan agar anak-anakku bisa ketahui setelah pembelajaran ini selesai, yaitu dapat merinci faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan suhu benda akibat pemberian kalor, dapat menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda, dapat mengkomunikasikan hasil percobaan tentang hubungan kalor dengan suhu dan hasil percobaan tentang hubungan kalor dengan perubahan wujud. Baik anak-anakku, coba anak-anakku perhatikan gambar. Terlihat pada gambar secangkir kopi panas dengan suhu mula-mula 60 derajat Celcius dan segelas teh dingin dengan suhu mula-mula 5 derajat Celcius. Setelah dibiarkan selama 15 menit dengan suhu lingkungan, apakah terjadi perubahan suhu pada kopi dan teh? Ya, pasti terjadi perubahan suhu karena adanya perpindahan energi. Teh dingin akan menjadi hangat karena mendapatkan energi panas dari lingkungan, sedangkan kopi panas akan menjadi hangat karena melepaskan energi dari dalam. Nah, kita lihat pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari suatu benda ke benda yang lain karena perbedaan suhu. Atau kalor berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor secara alami berpindah dari suhu tinggi menuju suhu yang rendah hingga suhu kedua benda sama. Satuan kalor dalam sistem satuan internasional adalah joule. Sedangkan sistem satuan lainnya yaitu kalori atau kilokalori. Hubungan satuan kalori dengan joule adalah 1 kalori 4,2 joule atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kita lihat bagian A, kalor dapat mengubah suhu benda. Coba kita lihat pada air yang mendidih. Untuk menaikkan suhu air, kita memerlukan panas dari kompor agar suhunya meningkat. Jika kita membiarkan pemanasan berlangsung cukup lama, maka lambat laun air tersebut mendidih dan berubah wujud menjadi uap air. Kalor yang diberikan kepada suatu benda dapat mengubah suhu benda tersebut. Semakin banyak kalor yang diberikan, makin banyak pula perubahan suhu yang terjadi. Lalu ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana jika yang dipanaskan adalah minyak? Apakah berbeda jumlah kalor yang dibutuhkan saat memanaskan minyak dengan saat memanaskan air? Lalu bagaimana jika benda yang dipanaskan sama tetapi masanya berbeda? Mau tahu jawabannya? Kita lanjutkan ya. Nah, untuk mengetahui jumlah kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan oleh suatu benda,
tergantung dari massa bendanya, jenis bendanya, dan perubahan suhu yang terjadi. Jadi banyaknya kalor pada suatu benda dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Mari kita lihat contoh soalnya. Berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 0,5 kg air dari suhu mula-mula sebesar 20 derajat Celcius menjadi suhu 100 derajat Celcius? Diketahui kalor jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Diketahui massa M sama dengan 0,5 kg, kalor jenis air atau C sama dengan 4200 Joule per kilogram, kenaikan suhu air atau delta T sama dengan 100 dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air tersebut. Penyelesaiannya, maka kita menggunakan persamaan Q sama dengan C kali M kali delta T. C-nya sama dengan 4200 Joule per kilogram dikali 0,5 kg dikali 80 derajat Celcius, hasilnya 168.000 Joule atau 168 kilojoule. Nah, sekarang kita lihat bagian B, kalor dapat mengubah wujud benda. Seperti yang Anandaku ketahui bahwa wujud benda ada 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda itu dapat berubah apabila mendapatkan kalor. Seperti yang terlihat pada video, di mana sebuah es krim mencair jika dibiarkan berada pada suhu ruang untuk beberapa waktu. Untuk mengubah wujud sebuah benda, diperlukan kalor yang disebut dengan kalor laten. Kalor ini dinamakan sesuai dengan perubahan wujudnya. Misalnya, kalor lebur untuk mengubah wujud zat padat menjadi zat cair, kalor uap untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas. Kalor laten dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu untuk meleburkan suatu benda, maka persamaannya adalah Q sama dengan M kali L, dan untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas, persamaannya adalah Q sama dengan M kali U. Kita lihat contoh soalnya. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mengubah 1,5 kg es seluruhnya menjadi air? Diketahui kalor lebur es sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kita lihat jawabannya. Dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali L, maka didapat M-nya sama dengan 1,5 dan kalor leburnya sama dengan 336.000, sama dengan 504.000 Joule atau 504 kilojoule. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang kalor. Sekarang saatnya kita kuis untuk menguji pengetahuan kalian. Tapi sebelumnya, jangan lupa di subscribe ya. Pertanyaan yang pertama, kita lihat soal benar salah. Pertanyaan kedua adalah soal pilihan ganda. Dan pertanyaan ketiga adalah soal uraian. Silahkan anak-anakku menjawab kuis ini pada buku tugasnya masing-masing. Oke anak-anak yang hebat, demikianlah video kali ini. Ibu berharap semoga anak-anakku dapat memahami konsep kalor dengan baik.
Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini dengan baik. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam juara, salam bahagia.